Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Sucistiani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik di Poltek Simas Berau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pergudangan dari mata kuliah Manajemen Pergudangan dan Logistik. Stay tune ya teman-teman. Aktivitas gudang. Pergudangan adalah kegiatan menyimpan barang di dalam gudang. Terdapat 3 fungsi utama dalam aktivitas pergudangan, yaitu yang pertama, perpindahan atau movement, memperbaiki perputaran persediaan serta mempercepat proses pesanan dan produksi hingga ke pengiriman utama. Fungsi movement terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu penerimaan, put away, customer order packing, cross-docking, dan shipping. Yang kedua, penyimpanan atau storage merupakan aktivitas penyimpanan bahan baku atau raw material dan barang jadi atau finished good material. Kemudian yang ketiga, pertukaran informasi atau transfer information merupakan aktivitas pertukaran informasi stok barang yang ada di dalam gudang ataupun informasi lainnya mengenai pergudangan. Informasi ini untuk pihak yang berada di luar gudang maupun yang ada di dalam gudang itu sendiri. Layout gudang. Menurut Apple tahun 1990, selain ditentukan oleh besarnya ruangan, kapasitas gudang juga ditentukan oleh cara mengatur layout barang yang disimpan. Gudang dengan tata ruang yang sembarangan dan berserakan tentunya kurang efisien dibandingkan dengan gudang yang tata ruangnya diatur dengan rapi. Berdasarkan arus keluar masuk barang, terdapat beberapa bentuk layout gudang yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, arus garis lurus. Arus barang akan berbentuk sebuah garis lurus yang mana proses keluar masuknya tidak melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan atau pengambilan relatif lebih cepat. Yang kedua, arus U. Dengan menggunakan layout arus U, maka arus barang berbentuk U. Barang yang bersifat fast moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar, sebaliknya barang yang bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Yang ketiga, arus L. Dengan menggunakan layout L, arus barang akan berbentuk L. Barang yang bersifat fast moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar, sebaliknya barang yang bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Metode penyimpanan dalam gudang. Metode penyimpanan dalam gudang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, metode dedicated storage. Dedicated storage atau yang disebut juga sebagai lokasi penyimpanan yang tetap atau fixed load storage menggunakan penempatan lokasi atau tempat penyimpanan yang spesifik untuk setiap barang yang disimpan. Hal ini dikarenakan suatu lokasi simpanan diberikan pada satu produk yang spesifik. Yang kedua, metode randomized storage. Randomized storage sebagai letak penyimpanan yang tersebar atau floating load storage membuat lokasi penyimpanan untuk produk tertentu berubah atau mengambang setiap waktunya. Yang ketiga, metode class-based dedicated storage. Class-based dedicated storage memiliki aturan lokasi penyimpanan yang berada di antara aturan dedicated storage dan randomized storage. Class-based storage ini didasarkan pada hukum Pareto dengan memperhatikan level aktivitas storage dan travel. Yang terakhir, metode shared storage. Shared storage adalah suatu penyusunan area-area penyimpanan berdasarkan kondisi luas lantai gudang, kemudian diurutkan area yang paling dekat sampai ke area terjauh dari pintu keluar ataupun masuk, sehingga penempatan barang yang akan segera dikirim diletakkan pada area yang paling dekat dan begitu seterusnya. Jenis-jenis inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu berdasarkan proses manufakturnya. Persediaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory adalah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai.
Adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk atau disebut siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan. Perbaikan dan operasi atau maintenance, repair, operating. Pemeliharaan, perbaikan, dan operasi digunakan untuk menjaga agar informasi dan proses produksi tetap produktif. Yang terakhir, persediaan barang jadi atau finished good inventory adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Teknik pengelolaan gudang. Dalam pengelolaan gudang dan jasa sewa gudang, dibutuhkan penanganan dengan strategi yang sistematis, terlebih dalam hal mengelola persediaan. Dalam mengelola persediaan barang pada bisnis retail, umumnya dikenal ada beberapa sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, first in, first out atau FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk ke dalam ruang penyimpanan ataupun gudang akan keluar pertama kali pula. Metode ini biasanya diterapkan untuk penjualan shampoo, susu, ataupun sabun. Yang kedua, last in, first out atau LIFO. Dalam metode ini, LIFO yang digunakan adalah barang yang terakhir masuk menjadi barang yang akan keluar pertama kali. Metode ini biasanya diterapkan di gudang penyimpanan baju. Yang ketiga, first expire, first out atau FEFO. FEFO yaitu barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat adalah barang yang harus keluar terlebih dahulu. Metode ini biasanya diterapkan pada apotik atau toko retail yang menjual makanan ataupun minuman, biasanya dalam kemasan atau yang memiliki masa kadaluarsa. Jenis-jenis gudang. Yang pertama, public warehouse. Gudang ini paling banyak ditemui karena fasilitasnya bersifat independen. Gudang jenis ini dapat disewakan untuk kebutuhan distribusi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan biasanya gudang ini disewakan oleh perusahaan yang memang sudah memiliki gudang sendiri, namun masih membutuhkan ruang untuk penyimpanan tambahan. Yang kedua, distribution warehouse. Gudang ini termasuk ke dalam jenis gudang yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan distributor. Gudang jenis ini berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara untuk produk-produk yang akan didistribusikan. Gudang pusat distribusi kerap digunakan sebagai titik penerima oleh berbagai pemasok sebelum akhirnya akan dikirimkan ke berbagai tempat pelanggan. Yang ketiga, automated warehouse. Gudang ini memiliki paling sedikit sumber daya manusia dikarenakan untuk operasionalnya gudang ini menggunakan teknologi komputer maupun robotika. Salah satu contoh alat yang bisa digunakan adalah conveyor belt. Yang keempat, cold storage warehouse. Gudang ini dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kelembaban gudang. Gudang ini khusus dirancang menggunakan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk, terutama produk yang cepat rusak dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya. Yang terakhir, private warehouse. Disebut gudang pribadi karena isi gudang dan juga fasilitasnya dikelola langsung oleh pemiliknya sendiri. Sekian dari presentasi saya, semoga materi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, see you!